Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di Pondok Tin dengan program Senin seputar nanam tin. Oke, kali ini kami akan bahas tentang perennial plant. Apa itu dan apa hubungannya dengan pohon tin? Oke, kita simak. Jadi perennial plant itu orang sering menyebutnya dengan tanaman menahun atau tanaman tahunan. Jadi ada 3 kategori siklus tanaman. Yang pertama itu annual, tanaman 1 musim. Kedua itu biennials, tanaman 2 musim. Dan perennials, tanaman tahunan atau tanaman yang dia tumbuh terus menerus hingga beberapa musim. Jadi masing-masing punya karakternya, dan memang pohon tin itu termasuk kategori perennial plant, yaitu tanaman yang sekali tanam dia tinggal panen dan kita bisa nikmati hasilnya. Berbeda dengan tanaman-tanaman seperti bayam ataupun terong ataupun sayur-sayuran, padi yang memang termasuk ke kategori annual. Jadi setelah 3 hingga 6 bulan 1 musim kita panen dan kita perlu menanamnya lagi. Ataupun dengan tanaman biennials yang hingga 2 musim, kemudian setelah berhenti dipanen atau berhenti berbuah, maka kita perlu menanamnya kembali. Itulah. Dan memang kenapa pohon tin ini perennial dan kita memilih atau merasa atau kita coba bedah bahwa perennial plant itu ternyata lebih banyak manfaatnya. Yang pertama itu 1, minim perawatan. Tanaman perennial plants ini kita hanya sedikit effort untuk menanam tanaman perennial. Jadi kita tidak perlu mengkondisikan tanah kembali, kemudian menebar benih atau bibit kembali. Itu kan pekerjaan yang lumayan melelahkan ya, dan jika sering dilakukan tentu akan sangat membosankan. Dan untuk pohon tin ataupun perennials yang lain, kita hanya sekali tanam dan sisanya kita rawat dan panen. Itu bisa hingga puluhan hingga ratusan tahun, dan sangat cocok untuk mereka yang memang mempunyai aktivitas lain atau kategori orang sibuk. Jadi ini minim perawatan dan sangat sedikit effort yang perlu dikeluarkan untuk menanam. Dan kemudian perennial plant ini kandungan nutrisinya lebih banyak. Jadi beberapa penelitian jurnal maupun para praktisi menemukan bahwa perennial plant ini memiliki kandungan nutrisi lebih tinggi, dan beberapa malah termasuk kategori superfood. Dan itu kami pun merasakannya. Jadi fenomena beras itu kan sering kita dengar bahwa beras itu karbonya terlalu besar, membuat orang ngantuk gitu loh. Karena memang beras termasuk ke annual. Sedangkan penggantinya, misalnya kita mau konsumsi sukun, itu secara kandungan karbonnya tidak terlalu besar seperti beras, namun secara kandungan mineral yang lain gitu, itu bisa menggantikan posisi beras gitu. Walaupun memang masih belum bisa berpindah langsung ya, namun itu beberapa contoh sikat antara perennials dengan annuals. Dan selain kandungan nutrisi yang lebih tinggi,
perennials ini bisa kita tinggal. Maksudnya ketika kita menanam dan kemudian kita ada aktivitas lain ataupun ada kegiatan lain gitu, yang lebih penting selama sepekan atau 2 pekan, untuk perennials ini aman, berbeda dengan annuals atau biennials. Seperti kita lihat biennials tomat jika kita tinggalkan lama itu mudah sekali terserang hama, dan ketika kita cek kembali bisa jadi tomat kita sudah habis ataupun layu ataupun terserang hama gitu. Dan untuk perennials ini salah satu kelebihannya bisa ditinggal, dan poin terpenting menurut kami yaitu poin 4. Perennials plant itu bisa dibilang sesuai dengan siroh ataupun peradaban hebat di zaman kejayaan umat muslim. Kenapa kami berpendapat seperti itu? Karena kita lihat beberapa siroh di Al-Quran ataupun di hadis disebutkan bahwa orang-orang kaya di zaman Rasul dan para sahabat itu memiliki perkebunan ataupun petani disebutnya. Dan yang perkebunan disebutkan di sana itu perkebunan kurma atau perkebunan anggur. Kurma dan anggur itu termasuk ke dalam perennials. Jadi kita menanam sekali, tanaman kurma atau anggur ini bisa ratusan tahun tinggal panen. Dan kebayang gitu, mereka pun biasanya yang memiliki kebun itu di siroh itu disebutkan bahwa mereka memiliki beberapa budak. Zaman dahulu saat itu memang ada mbah saya atau budak itu yang memiliki budak memang bukan orang sembarangan. Nah itu poinnya memang jika kita berkaca dengan peradaban terbaik, ketika petani yang menanam perennials, mereka tidak terlalu butuh effort besar untuk menanam kembali. Mereka hanya sekali tanam dan kemudian sisanya tinggal dipanen. Ketika mungkin zaman saat itu ketika yang memiliki kebun dipanggil perang ataupun diminta untuk berdakwah atau apa gitu, waktu mereka banyak walaupun mereka meninggalkan kebunnya, karena memang perennials plant itu karakter seperti itu. Jadi dia hanya menanam di awal, setelahnya perawatan dan panen. Dan itu orang-orang kaya zaman itu memang rata-rata menjadi petani perennials plant. Oke, kita kembali lagi ke pohon tin. Kenapa pohon tin? Karena pohon tin itu salah satu kategori perennials plant. Dan kami yakin yang kami lakukan ini insya Allah manfaatnya banyak, karena sudah sesuai dengan panduan siroh yang dilakukan oleh para rasul dan sahabat. Mungkin itu. Terima kasih. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.